Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya, mohon untuk videonya dibuka dulu untuk saya screenshot sebagai dokumentasi. Pak Agus, Pak Santo, Pak Sarapudin. Sebenarnya yang daftar sih banyak sih Pak, cuman mungkin masih pada sibuk atau lupa, padahal udah saya japri tadi untuk saya buka sudah saya kirim linknya tapi belum masuk. Dan tombol notifikasinya. Video terbaru akun ini. Terima kasih. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat udara. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak kita semuanya. Saya pun masih belajar, ya, kita perdalam ilmu kita karena siapa yang selalu belajar itu dia pasti akan mendapatkan derajat yang lebih baik. Untuk pertama, langsung saja saya ingin memperkenalkan apa itu aplikasi KineMaster. Sebagaimana yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang aplikasi KineMaster, bahwa kita ingin untuk bisa mengedit atau membuat video sebaik mungkin sehingga apa yang kita buat seperti misalnya video atau produk promosi itu bisa menarik mungkin. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya kita akan membahas tentang aplikasi KineMaster dan bagaimana cara mengedit video secara dasar, belum ke tingkat lanjut. Ya, karena nanti masih ada pembelajaran masih panjang kalau kita ingin membuat yang sebaik mungkin. Ya. Jadi KineMaster itu adalah suatu aplikasi smartphone yang dioperasikan di Android atau iOS dan digunakan untuk mengedit video. Jadi tidak sedikit para kreator atau video maker itu menggunakan aplikasi KineMaster ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas apa saja bagian-bagian KineMaster. Oh iya, untuk Bapak, karena kita ingin praktek langsung, maka pada kesempatan kali ini kalau bisa memakai dua handphone atau satu komputer satu handphone juga bisa. Karena apa? Kalau hanya melihat saja tidak langsung praktek mungkin kurang kurang bisa menerima. Tapi kalau langsung dipraktekki pasti akan ingat. Kalau misalnya nanti lupa, kemarin kan sudah pernah, jadi bisa tinggal nanti diulang-ulang untuk membuat videonya. Nah, untuk kelebihan KineMaster itu yang pertama adalah mudah didapatkan. Kenapa kok mudah didapatkan? Karena sudah tersedia di Play Store atau aplikasi Store, sehingga pengguna tinggal menginstal di perangkat smartphone-nya. Kayaknya sinyalnya nyambung lagi. Jadi bisa didapatkan dengan tinggal menginstal saja di aplikasi Store atau di Play Store-nya. Kemudian yang kedua yaitu gratis. Ya, di sini gratis. Bisa didapatkan, di-download dengan secara gratis, tidak usah membayar saja. Ya. Cuman perbedaannya kalau gratis itu pasti ada logo daripada produk tersebut atau disebut dengan watermark dari hasil yang kita buat videonya. Nanti ada tulisan KineMaster seperti yang biasa kita lihat di YouTube itu banyak video yang masih ada logo watermarknya. Untuk menghilangkan logo tersebut maka kita harus berlangganan premium. Nah, jadi nanti ada kode promo bisa bulanan dan juga bisa tahunan. Nah, kali ini
jaringannya. Untuk kali ini saya sudah di flyer, sesuai flyer saya akan berikan kode promo untuk 20 pendaftar pertama. Ya, jadi nanti Bapak-Bapak akan saya kasih kode promonya secara gratis. Ya. Oke, kelebihan yang ketiga adalah update terus. Jadi untuk kita yang suka berkreasi selalu mengikuti perkembangan dalam dunia pervideoan, KinMaster selalu update fitur-fiturnya yang terbaru agar pengguna dapat lebih kreatif dalam berkreasi. Kita tinggal menggali saja dari aset tokonya, ya kita tinggal download aset-asetnya, di situ gambar apa saja lengkap sekali. Kita tinggal memilih apa yang ingin kita download. Kemudian aset dan fiturnya itu lengkap. Ya, jadi aplikasi ini memang walaupun berbasis smartphone, tapi memberikan aset dan fitur yang relatif lengkap. Jadi mulai aset transistor, stiker, klip grafis, dan musik. Jadi banyak sekali di situ fitur-fitur yang bisa kita ambil. Berikutnya kelebihan yang kelima, mudah dioperasikan. Tidak seperti mungkin aplikasi-aplikasi yang lain yang agak ribet. Saya juga sudah mencoba beberapa, namun kebetulan saya kok lebih condong ke KinMaster karena lebih mudah dan bisa dibawa kemana saja. Jadi walaupun kita bukan ahli video editing, dengan menggunakan KinMaster ini kita dapat mengedit video dengan mudah di tampilan layar kerja yang mudah dipahami oleh pemula atau yang sedang belajar. Jadi mudah dibawa kemana saja. Jadi karena aplikasi ini ada di smartphone, maka kita walaupun sedang misalnya naik angkot atau sedang menunggu kendaraan umum, kita masih bisa mengedit video itu di mana saja. Jadi bisa misalnya ada suatu kejadian, kita rekam, kemudian langsung kita edit, langsung kita upload di YouTube, itu bisa. Jadi praktis sekali. Itu kelebihan yang ke-6, dan ada lagi kelebihan yang ke-7. Di sini video yang dihasilkan itu berkualitas tinggi. Ini sangat didukung oleh handphone yang atau smartphone yang kapasitasnya besar, maka dia akan menghasilkan yang lebih bagus lagi. Di menu export nanti akan ada pilihan video itu akan disimpan dalam rasio berapa atau dalam ukuran berapa. Nah, nanti kalau handphonenya itu support dengan kapasitas yang besar, maka dia juga bisa dengan kapasitas yang besar. Dan KinMaster ini hanya bisa dioperasikan di Android 6 ke atas. Ya, dari versi 6 ke atas. Kalau kurang dari versi 6 tidak bisa atau tidak support. Dan masih banyak lagi, misalnya seperti keyframe atau chroma key dan lain-lain. Nah, di sini misalnya silakan tambahkan sendiri. Mungkin nanti setelah dioperasikan bisa memberikan kelebihan-kelebihan selain ini. Baik, saya kira ini saja untuk perkenalan tentang KinMaster. Mari kita mulai saja untuk praktek. Saya coba buka dulu. Dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru akun ini. Dan berjalan lancar. Ini untuk layar screen mirror-nya ya Bapak ya, sudah bisa ya. Jadi saya ulangin. Mohon maaf. Nah, saya ulangin dari sini. Tampil Bapak. Mohon masukannya. Halo? Itu udah bisa tampil Pak, udah kelihatan Pak. Ya, alhamdulillah ya. Makanya mohon maaf sekali. Oke. Tapi Pak, nanti minta tolong mungkin materinya bisa di-share Pak. Boleh. Kemarin juga sudah saya share kan Pak, itu apa namanya rekamannya. Oke, nanti saya share lagi Pak rekamannya Pak. Pak, soalnya saya baru pertama kali ikut nih. Iya. Saya paham Bapak, nanti kita juga di kelas masih bisa langsung berlanjut. Ini setiap Sabtu insya Allah saya ada kelas nanti. Jadi kalau misalnya kurang paham bisa ikut lagi minggu depan masih bisa ikut terus. Oke, terima kasih Pak Eko. Lanjut Pak. Ya. Jadi saya perkenalkan kembali. Ini pertama,
Yang di sini, yang ada, yang tengah ini ada kotak-kotak hitam, Bapak. Ini ada 4. Ini adalah proyek yang sudah pernah saya bikin. Kemudian kalau kita mau bikin baru adalah buat baru, kita klik dibuat baru. Saya ulangi lagi, ini rasionya. Yang ini 16:9 untuk YouTube, 9:16 untuk TikTok, 1:1 untuk IG, 4:3 dan 3:4 serta 4:5 untuk proyektor. 2.35:1 ini untuk tampilan sinema, dan masih ada lagi di bawahnya juga masih ada di sini, ya. Nah, masih ada acak, feed dan sebagainya. Tapi langsung aja kita pilih yang biasa untuk video daripada YouTube. Nah, pertama sebenarnya kalau video itu tidak perlu layar dasar, bisa langsung kita buat klik masukkan video. Tapi kalau kita nanti di tengah-tengah video ingin menambahkan sesuatu atau menambah video, menyambung video atau menambahkan yang lain, itu mungkin nanti ada kendala. Maka perlu kita menggunakan layar dasarnya, background-nya. Nah, saya biasa pilih yang hitam, Bapak, yang paling pojok kiri atas ya, Bapak Ibu. Nah, ini maka akan tampil di bawahnya seperti ini. Nah, ini bisa kita geser-geser, dan ini bisa kita panjangkan sepanjang yang kita mau berapa jam pun dia bisa, ya. Seperti ini. Sampai di sini sudah, Bapak, sudah dimasukin, sudah dipraktekin untuk yang memegang HP, yang mau langsung praktek. Oke. Ada pertanyaan? Saya lanjut, Bapak Ibu. Tidak ada? Lanjut. Oke, saya lanjutkan kalau sudah. Ya, Ibu. Oke, nggak ada. Checklist ya, checklist dulu. Nah, kalau sudah di checklist, kita masukkan lapisan. Nah, lapisan kita tadi sudah saya jelaskan. Ini saya langsung praktekin aja, masukkan media. Nah, kita masukkan media di sini, kita pilih saja video yang ingin kita masukkan, video apa. Misalnya saya di sini pilih ini aja, mungkin ceramahin aja. Nah, kok kecil? Nah, ini bisa kita besarkan, Bapak. Nah, untuk yang bulatan atas ini adalah untuk mengatur, misalnya kita mau bikin miring atau kurang lurus. Ya. Kemudian untuk yang bawah ini untuk melebarkan. Bisa juga dengan kita cubit dilebarkan begitu. Ya, itu adalah cara menyinkronkan atau biar pas di tampilannya. Kalau sudah, kita bisa checklist pojok kanan atas. Nah, ini sudah kita bisa putar, misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini cara memasukkan video sudah. Sudah paham, Bapak Ibu? Bisa ya, gampang ya. Oke. Berikutnya kita ingin. Belum dapat itu, Pak. Sorry, Ya. Pak, belum. Belum. Saya belum dapat. Belum dapat apa, Pak? Belum. Oke, saya ulangin. Maksudnya Bapak belum masukkan video. Ya, saya tunggu Bapak. Silakan. Yang lain silakan juga masukkan. Sebelum menonton video ini, Dan tombol notifikasinya. ketahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Bu Verita sudah? Pak Christian? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Pak Acip? Udah. Oh, udah. Semua sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjut checklist dulu. Ini yang sebelah, yang bulatan kanan atas, kita checklist.
Nah, sekarang kita mau memasukkan, kita ukur dulu, kita lihat dulu videonya dengan layar dasarnya tadi, videonya. Nah, ini kan kepanjangan ya Pak ya. Saya hanya ingin membuat video 30 detik saja, sesuaikan dengan layar. Sebenarnya ini masih bisa dipanjangkan, ya dasarnya ini bisa sesuai dengan panjangnya video bisa. Tapi kita ingin praktekin cara memotong video, ya. Nah, ini kan dasarnya kita. Kalau kita mau memotong videonya, maka yang ada garis kuningnya harus videonya, yang bawahnya yang kita klik. Nah, kalau tadi kan yang ada garis kuningnya kan yang hitam nih, sekarang yang ada garis kuningnya yang videonya. Kita klik gambar gunting, seperti tadi penjelasan saya. Kalau saya potong pangkas ke kiri head, maka sebelah kirinya atau kepala kepotong. Tapi kalau pangkas kanan playhead, maka sebelah kanannya atau ekornya yang kepotong. Kemudian bagi di playhead berarti videonya akan dibagi menjadi dua. Nah, oke, saya potong ke sebelah kanan atau saya potong ekornya saja. Nah, seperti itu, maka ini akan menjadi panjangnya sama dengan layar dasar yang atasnya ini. Nah, dengan di sini 30. Poin 992 panjangnya sudah sama. Kalau sudah, kita checklist lagi di atas. Nah, ini cara memotongnya. Bisa Bapak? Sudah dipraktekin? Mohon responnya biar ketahuan sudah apa belumnya. Ya, Christian sudah. Oke, saya lanjut kalau sudah. Nah, di sini kan karena video ini sudah ada tulisannya, nggak apa-apa. Bagaimana kalau cara mau menambahkan tulisan atau saya ingin menambahkan logo daripada channel saya misalnya. Nah, kita klik lapisan lagi, Bapak. Klik lapisan. Kemudian klik media. Di media kita cari logo yang akan kita pakai. Misalnya saya pakai logo ini. Nah, kalau sudah tampil begitu, kita bisa checklist. Selesai. Nah, kita mau masuk logo ini pada menit keberapa atau detik keberapa. Nah, maka kita paskan timeline-nya, garis merahnya ini, misalnya detik ke 1. Nah, maka kita udah luruskan ini ya Pak ya. Ini timeline-nya sudah detik ke 1. Kemudian gambarnya kita klik, kita geser ke belakang. Dilurusin tadi. Nah, ini sudah pas di detik ke 1. Ini cara menampilkan logo atau gambar yang ada di video kita. Sekarang kita akan atur posisinya atau besarnya. Kalau besar kecilnya sama seperti tadi di pojok kanan bawah ini kita bisa buat nyetel besar dan kecilnya. Ya. Ini bisa kita setel. Kita kecilkan kalau kita mau kecil. Posisinya mau di mana? Saya misalnya mau di kanan atas, maka kita pindahkan, kita tahan, kita geser kanan atas, kita sudah pas, lepas. Kemudian di checklist. Nah, sudah Bapak Ibu. Foto apa saja boleh buat prakteknya. Yang penting kan ilmunya bisa dimengerti. Cara menambahkan foto bagaimana? Sudah Bapak? Kalau nggak ada respon kan saya nggak tahu Bapak Ibu ini sudah apa belum. Kalau ada respon kan ketahuan. Ya.
Udah tak tuliskan lagi, kasih respon, makasih. Nah, sekarang saya Mau atur panjang daripada logo ini tampil keseluruhan misalnya. maka Di garis kuning ini seperti kita tadi di video kita panjangkan, kita tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Kita tarik terus sampai mana kita pengen nampilin, misalnya sampai sepanjang video akan tampil terus, bisa. Nah, seperti itu. Maka gambar ini akan tampil sepanjang video di Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru akun ini. Terima kasih. Nah, kalau sudah kita checklist lagi. saya ingin menghilangkan background daripada foto. Nah, ini ini fotonya karena berupa foto tidak bisa, karena ini bukan cuman mengatur opacity-nya saja, ketebalannya. Kalau dia merupakan warna kuncinya, saya pilih dulu putih, checklist. Ya, jadi biar gambarnya kelihatan. Nah, jangan pakai. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk mengatur kunci chroma seperti itu di sini Bapak Ibu. Ini adalah warna kunci yang ingin kita hilangkan. Jadi ini warna kunci yang bisa dihilangkan banyak ya, banyak yang warna. Jadi kita Kita hilangkan semuanya bisa. Kemudian opacity-nya kita atur di sini atas ini untuk mengatur ketebalan gambarnya seperti ini. Kalau kembali ke belakang kan hilang gambarnya. Ya, kita kehendaki seberapa, seperti itu. Ini juga sama. Ya. Nah, kalau sudah, untuk yang tengah ini adalah kurva detail. Ini sama untuk mengatur yang kayak di atas ini, cuman dia bentuknya garis seperti ini. Ini bisa kita tarik ke bawah, begini, kita tarik ke atas. Ya, kita ini adalah untuk mengatur daripada kurva detailnya. Oke, kunci chroma saya kira cukup seperti itu untuk menampilkan gambarnya atau logonya. Berikutnya saya ingin memberikan animasi. Nah, bagaimana cara masukkan animasi Bapak Ibu? Animasi masuk dan animasi keluar misalnya. Nah, di foto ini supaya lebih menarik. Kalau sekarang misalnya ini kita coba putar ya Bapak Ibu. Nanti tampilnya kan tiba-tiba muncul gitu saja. Nah, langsung muncul gitu saja kan. Nah, supaya lebih bagus maka kita kasih namanya animasi masuk. Ya. Animasi masuk, kita klik. Di sini Bapak bisa pilih memudar. Nah, ini contohnya bisa dilihat, diklik sekali sudah kelihatan. Kemudian pop. Nah, kalau pop seperti itu, geser ke kanan, geser ke kiri. Di sini banyak sekali, geser ke atas, redon, putar searah jarum jam. Nah, muter. Nah, ini muter, kemudian ini jatuh, tingkatkan. Nah, ini berarti zoom, turunkan. Nah, dari besar ke kecil, pusatkan. Nah, dari 2 ke 1. Ini banyak sekali Bapak Ibu, tinggal pilih saja animasinya. Ya. Nah, tinggal Bapak Ibu mau pilih ke yang mana, misalnya saya pilih pop, seperti itu. Silakan. Jadi coba Bapak Ibu, silakan dicoba dulu di praktekin. Nah, kalau sudah kita checklist. Kanan atas. Nah, ya kan? Sekarang coba kita putar. Nah, dia akan muncul seperti yang sesuai dengan kita bikin tadi. Itu cara memunculkan logo. Nah, tadi Pak Wajmudin ya kalau nggak salah ya. Masih ada Pak Wajmudin? Pak Wajmudin udah nggak ada. Lagi di jalan sih tadi. Nah,
Ini kita ingin menampilkan animasi keseluruhan. Nah, animasi keseluruhan ini maksudnya dia akan tampil sepanjang video Bapak Ibu. Jadi misalnya berkedip lambat, maka dia akan berkedip sepanjang video. Namanya animasi keseluruhan. Kalau tadi kan animasi masuk. Ini animasi keseluruhan. Ada berkedip, ada denyut. Ya, banyak ya Bapak Ibu, ini tinggal pilih aja. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ada hujan, seperti itu. Ada memanfaatkan, melayang, mengembang, cincin. Nah, banyak sekali animasi-animasi yang bisa kita masukkan di sini. Ini air mancur, ini bergetar, denyut, seperti itu. Kita tinggal checklist. Nah, itu sekarang kita coba jalankan. Nah, masuk langsung kedip-kedip karena tadi kita pilih berkedip. Itu cara memasukkan logo dan memberikan animasi logo. Kita juga masih bisa memberikan animasi di sini, animasi keluar. Nah, tadi kan animasi masuk, animasi keseluruhan, sekarang animasi keluar. Nah, videonya ini mau kita bikin animasi keluarnya bagaimana? Nah, sama seperti tadi, tinggal pilih yang mana Bapak Ibu mau pakai. Ya, silahkan dipilih sendiri. Ya, setelah kita pilih animasi keluarnya, kemudian kita checklist. Checklist kanan atas. Coba. Sebelum menonton video ini, Tombol subscribe. dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru akun ini. Terima kasih. Ya. Seperti itu. Oh ya. Kalau ini tampil sampai ke akhir video, maka animasi keluarnya tidak kelihatan. Supaya kelihatan, ya animasi kita masukkan sedikit beberapa detik, ya, biar kelihatan animasi keluarnya. Nah, langsung hilang. Atau biar kelihatan, karena tadi ada animasi keseluruhan. Animasi keluarnya saya bikin misalnya geser kanan, ada nggak ke kiri, ya, oke. Nah, maka dia akan tampil dari kedip-kedip, dia akan geser. Nah, digeser kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, untuk memberikan animasi pada gambar. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut supaya tidak ketinggalan, kalau tadi ada yang ketinggalan kan bisa diulangi gitu. Pak, saya Iya. ya, tapi mungkin beda dari yang udah dijelasin. Iya. Kalau misalnya kita punya video, tapi video itu udah ada tulisannya ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan tulisannya itu, Pak? Cara menghilangkan tulisannya bisa kita tulisan yang kayak ini, yang udah ada ini ya Bu ya. Mungkin tulisannya dari videonya itu gitu, Pak. Iya, yang seperti punya saya ini kan ada Islam Garuda dan bendera merah putih. Nah, ya. Nah, ini kalau sudah nyatu dia nggak bisa Bu, kecuali kita pakai, maksudnya kita kasih gambar atau kita tutup dengan kenapa? Di blok gitu ya? Ya betul, dengan kita tambah lapisan tadi, kita tambah di sini, misalnya kita mau warna apa, warna putih misalnya, kita begitu. Nah ini kita klik, kita paskan, kemudian nanti kita untuk apa namanya, untuk menghilangkan supaya tidak ada terlibat blok ya, ini kita kasih tulisan juga. Oh iya, iya. Iya. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya Bu Marita, sama-sama. Ada lagi Bapak, Ibu? Ya, saya akan perkenalkan di sini, misalnya ini di Depo Aset. Ini kita banyak sekali di sini bisa mendownload daripada aset-aset yang ada di KidMaster, Bapak Ibu. Di sini banyak sekali gambar-gambar
atau mungkin yang di sini kita bisa pilih new, ada gambar apa saja, ini bisa kita pakai semuanya. Ya. Kemudian ada di sini blur, warna, distorsi, dan di setiap menu di sini ada banyak gambar. Misalnya di sini warna, ini banyak gambar, distorsi, banyak gambar. Kemudian kita pilih bawahnya lagi, nah, action 3 dimensi, analog. Jadi di sini banyak sekali aset-aset yang bisa kita download. Kemudian di sini ada stiker, misalnya stiker perayaan. Nah, di sini ada banyak sekali ulang tahun, ada tahun baru, hari raya, hari anak, Isra Mi'raj, Ramadan, banyak sekali stiker yang bisa kita dapatkan. Bingkai atau dekoratif, ya itu adalah asetnya atau asetnya. Kemudian yang paling bawah di sini ada musik. Nah, musik ini bisa kita download dulu juga. Kalau kita pengen dengerin dulu, kita klik segitiganya. Kalau sesuai, bisa kita download di sebelah kanannya yang ada tulisan unduh. Paling kalau masih gratis, cuman dibayar dengan nonton iklan saja. Tapi kalau premium tidak pada iklannya. Itu sekilas tentang untuk asetnya. Baik, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya lanjut memasukkan tulisan. Biasanya kan ada tulisan. Ya, ini sudah ada tulisan, cuman ini saya ingin mempraktikkan untuk menambahkan tulisan. Tadi kita klik tulisan Bapak Ibu ya. Saya ulangin. Nilap. Malah hilang. Balik lagi. Maaf. Nah, di sini lapisan. Kita ketik tag, kita pilih tag. Kemudian muncul keyboard, kita ketikkan. Ini video latihan. Seperti itu. Kemudian kita pilih play. Setelah pilih, maka dia akan tampil. Nah, di sini tulisannya langsung di tengah-tengah. Seperti tadi, pasti ada 2 buletan untuk mengatur kemiringan atau posisi dan untuk mengatur besar tulisannya. Nah, seperti ini. Sebelum menonton video ini Dan tombol notifikasinya. ketahui video-video terbaru akun ini. Terima kasih. Ya. Kemudian, kalau kita ingin mengatur fontnya, kalau ukuran besarnya kan bisa kita atur dengan ini. Ya, kita geser-geser. Kalau fontnya, kita klik huruf A ini, Pak. Ya, sebelah gunting. Ini ada. Kita pilih fontnya. Mana yang pengen kita pakai. Di sini banyak sekali font yang bisa kita pilih. Misalnya Latin juga banyak macamnya. Misalnya saya pakai Snaplight. Kita checklist. Nah, sudah. Maka tulisannya akan berubah bentuknya. Begitu. Nah, untuk warna sebelah gunting ada gambar putih, Pak. Kotak putih. Nah, ini untuk mengganti warnanya, Pak. Kita klik warna putih. Tulisannya saya mau warna merah misalnya. Ya, kita klik yang merah. Maka di sini akan menjadi merah. Nah, sudah menjadi merah. Ini untuk mengganti warnanya. Kemudian di sini ada animasi masuk seperti tadi di gambar logo tadi. Ada animasi masuk dan keluar atau animasi keseluruhan. Prakteknya sama dengan waktu kita memberikan animasi pada gambar. Oke, saya coba ingin tulisan masuk di detik ke 1,5 misalnya, maka kita geser. Ini kita klik lama tulisannya. Nah, ini detik kedua. Nah, tulisannya mau tampil seberapa lama? Saya mau milih nggak usah lama-lama, cukup 5 detik tulisannya. Nah, kemudian kita kasih animasi masuk. Misalnya saya yang cepat kaca, praktekin saya pilih yang geser ke kanan.
Kemudian kita checklist. Sampai di sini dipahami Bapak Ibu? Halo? Oh, Pak Sarifudin izinlah tadi ada pekerjaan, materinya mohon dikirim mail. Oke. Animasi dan kunci kroma belum di-download. Ini ya, kunci kroma itu kan ada di KineMaster-nya Bapak, nggak usah di-download ya, nggak perlu di-download. Oke, kita lanjut. Berikutnya, misalnya kita pengen kasih animasi keseluruhan sama seperti tadi. Misalnya apa? Bergetar. Seperti itu. Cincin itu jalan terus tapi agak kencang. Oke. Kita checklist. Kemudian saya ingin memasukkan animasi keluarnya. Karena tadi geser kanan, saya ganti geser ke kiri. Ya, checklist. Nah, supaya tulisan ini lebih kelihatan, saya ingin memberikan garis tepi ya, atau bayangan atau bersinar. Istilah aja ya, garis tepi aja Bapak. Saya kasih garis tepi. Nah, garis tepinya mau warna apa? Kita tinggal klik aja ini, yang kotak hitam. Di sini kotak hitam ini. Kalau ini kan hitam, karena warnanya hitam. Kalau kita pengen ganti warna putih, bisa. Pengen ganti warna hijau, bisa. Nah, maka akan jadi seperti itu. Ya. Kemudian untuk ketebalannya bisa kita tambah. Nah, kalau terlalu tebal bisa kita tipiskan. Nah, ini bisa kita atur. Kita maunya seberapa. Kalau sudah kita checklist. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Cukup? Oke. Saya lanjut. Kita coba lihat dulu ya. Kita putar dari depan. Nanti tampilnya seperti apa. Nah, muncul logo, muncul tulisan. Tulisannya kan tadi bergetar terus. Nah, keseluruhan. Nah, langsung hilang. Nah, karena hanya tampil selama 5 detik. Seperti itu. Itu untuk memasukkan daripada tulisan. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Nggak ada. Udah paham semua. Ya. Sebelum menonton video ini, dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, kita rasa kita mau nambahin apa lagi? Misalnya kita klik lapisan, tapi kita tentukan dulu dia mau muncul di detik keberapa. Kita tentukan. Misalnya di akhir video saya pengen menambahkan stiker misalnya. Nah, stiker ini kalau yang nggak punya kita bisa download di gambar ini. Gambar toko ini. Kalau ada yang ada di sudah ke-download, kita tinggal pilih saja. Ya. Misalnya mau tambahkan, ini enggak cocok. Coba kita cari di toko aset. Kira-kira yang cocok gambar apa? Bapak Ibu. Kita klik, pilih mana. Ya, ini toko aset musiman. Efek spesial. Nah, ini banyak sekali gambar efek.
lampu-lampu yang ingin kita bisa kita tampilkan di sini. Action tag. Cairan misalnya saya ambil ini, udah terinstall sekolah. Kalau sudah terinstall ada tulisannya. Jadi kalau belum ya kita install dulu. Saya coba cari dulu gambar yang lain ya Pak. Label premium. Konteks sudah tadi. Oke, yang ada aja kok tag lagi sih. Stiker. Nah, saya ingin masukkan ini logo Kinemaster aja. Yang warna yang tulisan. Checklist. Nah, di sini muncul stiker saya, logo Kinemaster. Saya ingin pindahkan ke kiri atas, ya geser saja. Kemudian saya ingin masukkan animasi masuk. Animasi masuknya slide saja. Kemudian saya checklist. Kita klik lagi logonya, kita klik animasi keluar, geser ke atas, checklist lagi. Kita ukur, jadi tampilnya nggak usah lama-lama, cukup 3 detik. Nah, itu kita checklist. Oke, sampai di sini ini yang sementara yang sudah kita masukkan ada tadi video, ada gambar, ada tulisan, kemudian tanda tangan, tulisan tangan. Nah, tulisan tangan ini kita bisa masukkan dengan tulisan dengan pensil ataupun dengan yang lainnya. Ini merah. Ini adalah untuk memilih apa yang ingin kita masukkan. Di sini ada gambar zigzag, kayak ada panah kanan kiri, kemudian ada pensil, ada pena, kemudian ada silang, ada kotak, ada bulat dan lain sebagainya. Ini kita bisa pilih. Nah, misalnya saya ingin yang ini namanya pen. Pennya mewarna apa dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Kita tinggal pilih yang buletan sebelah kanan. Di sini hijau, berarti dia akan tampil hijau. Tapi kalau kita pengen ganti tulisan yang luar warna lain, kita pilih tadi, misalnya ganti warna kuning atau warna merah, bisa. Tinggal klik warnanya, kemudian kita checklist. Maka di sini akan menjadi merah. Kemudian di sini adalah penghapus. Nah, penghapus ini ukurannya seperti di bawah ini, yang ada buletan putih. Ini kita bisa klik, kemudian besarnya ini bisa kita pilih. Ada dari kecil sampai besar, sampai besar ini. Ini untuk menghapus.
Ya, karena saya tidak memakai untuk menghapus, sementara saya untuk menulis dulu. Yang menulis tadi saya klik, misalnya saya ingin buat tanda tangan misalnya atau paraf. Nah, seperti itu Bapak. Itu cara menggunakannya atau menambahkan daripada tanda tangan. Dan ini bisa tampil sepanjang yang kita mau. Sama untuk animasinya sama dengan yang gambar dan tulisan tadi. Nah, kita tinggal atur dia mau keluar pada detik keberapa misalnya. Itu. Kalau sudah kita checklist, kita bisa atur kembali di sini. Misalnya kita mau keluarkan di setelah setelah tulisan tadi datang. Nah, ini kita panjangkan bisa, kita pendekkan juga bisa. Animasinya juga bisa kita atur. Tinggal kita maunya seperti apa, kita ukur besar kecilnya. Oke, seperti itu cara memasukkan daripada tulisan tangan. Tapi ini saya tidak mau pakai, saya hapus saja. Nah, cara menghapusnya tadi gambarnya kita klik, undo ya Pak ya. Nah, ini tulisannya kita klik sampai ada kotak berkedip. Nih. Nah, kalau sudah akan muncul di sini. Nih. Di sini ada tempat sampah, kita klik maka dia akan hilang. Seperti itu. Nah, untuk menggandakan tulisan, menambah atau tulisannya menjadi banyak atau menaruh di mana? Di sini ada titik tiga di atas. Duplikat. Ini menu yang lain ya Pak ya. Jadi pengenalannya duplikat ini untuk menggandakan. Pindah ke depan berarti dia akan tampil di depan, paling depan. Kemudian ada majukan, jadi dia akan maju satu layer dari depannya, maju lagi. Mundurkan berarti dia dimundurkan ke layar ke belakang. Pindah ke belakang berarti dia berpindah. Ya, mundur dengan berpindah itu berbeda. Nah, berikutnya pusatkan, ini adalah posisi tulisan. Horizontal berarti tengah-tengah di antara kanan kiri. Kemudian ada pusatkan secara vertikal, berarti ini dia akan tampil terpusat seperti itu. Nah, kita kecilkan bisa, kita geser lagi. Kalau sudah kita checklist kembali. Ya. Nah, itu pengenalan beberapa menu yang ada di KineMaster. Nah, tulisannya malah nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, saya akan hapus lagi animasi keseluruhannya. Jadi animasi keseluruhannya kita klik lagi, kita pilih tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi untuk membatalkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi animasinya tadi kok jadi tulisannya nggak kelihatan. Kita mau menghapus seperti itu, tulisannya jadi tetap kelihatan. Ya. Begitu untuk sementara. Nah, ini fungsi berikutnya yang sebelah sini Bapak Ibu. Ini adalah untuk menaruh apa? Timeline. Kita klik saja. Nah, dia akan ke belakang, tapi kita bisa pilih tahan lama, kemudian pindah ke titik sebelumnya, pindah ke awal, pindah ke akhir. Nah, pindah ke titik sebelumnya berarti tadi dia terakhir berhenti di mana, maka dia akan pindah ke situ. Pindah ke awal berarti dia timelinenya akan ke depan, pindah ke akhir berarti timelinenya dia akan di akhir. Nah, ini kita pindah ke depan seperti itu. Kemudian yang ini, nah ini untuk menambahkan daripada layar. Ya, Bapak Ibu, ini layarnya kan tadi kelihatan di bawah kan, ini saya naikkan biar kelihatan layarnya seperti ini. Nah. Kemudian ada gambar gerigi, ini adalah untuk setting, yang untuk setting audio, video dan penyuntingan. Di sini kita bisa nyalakan Indo otomatis, bisa volume, proyek dan lain sebagainya. Ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita kehendaki. Teman audio mau dinyalakan bisa. Nah, kemudian di sini ada yang kotak.
Ini adalah untuk mengambil foto Bapak Ibu. Nah, kita titik pertama, nah ini akan tampil tangkap layar dan depan. Berarti ini akan memfoto video yang kita edit. Kemudian tangkap dan tambah sebagai klip. Nah, dia akan difoto, kemudian dia akan tambah langsung di videonya. Nah, kemudian tangkap dan tambahkan sebagai lapisan. Maka dia akan menambah sendiri di bawahnya di sini menjadi lapisan sendiri. Seperti itu. Untuk balik garis bulat ini adalah untuk mengunduh atau mengembalikan ke tadi yang sebelumnya. Itu menu-menu yang ada di Master Bapak Ibu, dan sementara prakteknya mungkin sampai di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan terlebih dahulu. Nah. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Aman. Materi. Ya. Nanti saya kirim ini rekamannya ke grup. Tapi saya edit dulu biar nanti tadi yang potong yang nggak ada gambarnya nanti dihilangin dulu. Biar menjadi materinya menjadi dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru aku di Makassar. Kita pilih ke kotak yang di sebelah kiri kanan pojok atas nih. Ini adalah untuk ekspor. Kalau kita video yang kita edit sudah selesai, kita bisa mengekspornya di kanan atas ini. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu pilih resolusi yang 1080 atau 350 atau 540. Kemudian laju videonya mau berapa? 30, 25 atau 24. Nah, jadi biasanya semakin tinggi maka dia hasilnya akan semakin bagus. Di sini juga ada di 2000 tergantung mau HP-nya. Maka tadi saya bilang kalau HP support bagus, maka dia akan menghasilkan video yang semakin bagus. Nah ini sementara ini laju videonya bisa kita setel, bisa kita turunkan, kita mau laju videonya berapa. Ya. Saya biasanya cuma pakai yang mana saja. Ya. Kalau sudah kita ekspor, kita klik ekspor di sini. Jadi ini besarnya cuma sekitar 20 mega. Nah, kalau kecil biasanya cepat untuk menyimpannya, mengekspornya. Kita tunggu sebentar untuk proses ekspornya. Alhamdulillah screen-nya udah berjalan tadi lama banget. Nah, di sini ada segitiga, ada gambar juga cabang. Segitiga ini ada untuk memutar hasil eksporan. Kemudian kalau yang cabang itu adalah untuk membagikan. Ini kalau mau kita putar, kita bisa putar. Nah, kita lihatkan mana yang mau dipakai untuk putar. Dia akan langsung. Nah ini udah munculkan tadi logonya, ini tulisannya ya seperti itu. Nah, sampai sini Bapak, ini cara memutarnya, kita tutup dulu, kita kembalikan. Nah, untuk yang bagi, malah hilang. Mana tadi? Nah, di sini kan ada bagi ini Pak. Ini kita klik baginya. Kita bisa langsung unggah ke Facebook, ke YouTube,
maupun kemana yang kita kehendaki. Di penyimpanan drive bisa, ke pesan bisa, ke upload ke foto, email, WA, Telegram, komplit, ke Twitter juga bisa. Ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa langsung kita upload kemana kita ingin menguploadnya. Ini saya langsung upload saja. Keterangan hasil praktek hari ini. Ya, sampai di situ untuk pengenalan pin masternya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Ada nggak yang ingin disampaikan?